Saat pagi buat saudara semua. Hari ini kita mau belajar, mau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar menapis lebih dalam lagi. Saudaraku, pada waktu kita berdoa, mungkin hari-hari ini kita sering mendengar betapa tekanan-tekanan atas hidup banyak orang, hal yang nggak mudah. Nah, kita kepada siapa pengharapan kita? Siapa Yesus bagi saudara dan saya? Gitu. Mari kita lihat firman Tuhan-nya. Hari ini saya mau bagi firman tentang, saya kasih judul yaitu air hidup. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan-nya dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan-nya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bagaimana saudara dan saya haus nggak pagi hari ini? Haus yang bagaimana yang saudara dan saya hadapi sekarang? Ini tidak berbicara secara fisik, tapi secara roh. Kita lanjut. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Allah sudah ada hadir dalam kehidupan kita sebagai penolong, sebagai pembimbing kita. Ada sesuatu yang kita rasakan hari ini, banyak orang rasakan. Pada suatu ketika ada orang berkata kepada saya, mengusulkan pada gereja Tuhan untuk mendapatkan dana sekolah. Saya melihat betapa ada salah satu jenis kehidupan. Orang begitu rupa bahwa uang sekolah pun menjadi sesuatu yang diharapkan. Berarti yang lain juga mungkin sandang, ataupun pangan, ataupun papan, atau tempat tinggal ya. Kadang-kadang mereka begitu mengeluh, begitu rupa karena perjuangannya begitu kuat, begitu berat sekali. Itu yang dihadapi banyak orang. Nah, kita butuh pengharapan, butuh yang jelas yang berkata kepada roh kita. Hari ini kita mau berdoa supaya kita jelas apa yang roh Allah mau dalam hidup kita. Siapa Yesus penolong kita itu? Saudara, kalau kita lihat gambar di sini, ada bunga rose di sini. Banyak kehidupannya seperti ini ya. Bunganya sudah layu dan terkulai. Karena dia hampir mati. Tapi lihat gambar yang berikut, akan segar kembali bila dimasukkan ke dalam vas yang berisi air. Jadi cantik ya. Kemarin saya bagikan tentang embun, lambang daripada kesegaran. Jadi air ini penting bagi tumbuh-tumbuhan. Demikian juga bagi hidup kita. Siapa yang menyegarkan kita? Saudaraku, saya tidak tahu keberadaan saudara semua sekarang. Ya, yang saya lihat, banyak saya lihat, ada yang lagi penat, pusing, memikirkan banyak hal. Nggak gampang bagi banyak orang, kebanyakan orang di sekitar kita. Tidak ada uang untuk membayar anak sekolah atau kebutuhan lain. Sekarang ke rumah sakit bukan hal yang mudah. Kalau dia tidak punya BPJS misalnya. Bukan hal yang mudah.
betapa dia tertekan karena kesehatan itu. Jadi saudaraku, tadi air mengubahkan ternyata dari bunga yang layu dan menjadi segar setelah diberi air. Jadi maknanya sangat besar sekali secara fisik kita lihat. Sekarang secara rohani bagaimana? Kita pun perlu air yang menyegarkan kita, menyegarkan jiwa kita. Maukah Anda dan saya meminum air kehidupan yang membuat Anda tidak haus lagi? Jelas sekali perbedaan air yang Tuhan punya dengan air yang dunia punya. Kalau datang kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan haus lagi. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itu tawaran daripada Tuhan. Jangan kemana-mana lagi, jangan kepada orang lain yang mungkin dia secara fisik, secara finansial kuat. Datang kepada Tuhan, dia bilang, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi saudaraku, maukah kita pagi ini juga berdoa kepada Tuhan, datang kepada Yesus sebagai air yang hidup itu. Saudaraku, kita baca firman Tuhan ya. Dia berkata gini, pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria, Yohanes 4 ayat 10 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi mau air hidup, datanglah kepada Tuhan Yesus yang menyegarkan seluruh jiwa kita. Kita butuh jiwa kita disegarkan hari lepas hari. Dan hanya kepada Tuhan Yesus firman Tuhan katakan. Biarlah doa kita arahnya kepada Tuhan. Apa yang saudara perlukan? Jangan takut. Dia akan menolong Anda. Percayalah. Nah, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi air yang hidup. Dunia tidak bisa. Dunia sedang menawarkan melalui banyak media sosial, media medsos, sangat menawarkan, saya lihat banyak sekali. Ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Berarti perkataan Tuhan Yesus, kalau kita mempercayai, kita tidak akan haus lagi. Kecuali kalau nggak haus ya. Saudaraku, saat ini hidup ini, saya katakan tadi terasa berat. Roh Kudus akan menyegarkan Anda dan saya. Dan membangkitkan semangat kita. Semangat anak-anak Tuhan. Membangkitkan semangat anak Tuhan untuk berdoa. Saya bersyukur pada Tuhan, hari lepas hari saya boleh ikut berdoa. Rasanya segar sekali. Mari kita nikmati sepuasnya. Yesus sebagai air kehidupan. Mintalah kepada Yesus air itu. Hai gereja Tuhan. Mari kita berdoa.